dari mana-mana untuk menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi kesepakatan itu dahsyat. Ini membuat kita punya rasa kebersamaan. Seberat apapun konflik yang dihadapi, termasuk konflik berdarah sekalipun, ketika duduk satu meja antar pihak yang bertikai, antar suku, antar etnis, tidak diperlukan penterjemah untuk menegosiasikan perundingan perdamaian. Tidak pernah. Dokumen kita seluruhnya, MPR, DPR, pemerintahan, satu bahasa. Cuman kita sekarang itu menganggap sudah biasa saja, padahal tanpa itu tidak terjadi. Di Eropa hari ini dibentuk satu negara, namanya Uni Eropa. Bangsanya 28. Bapak Ibu tahu bahasa resminya di Uni Eropa? Bahasa apa kira-kira kalau di Eropa? Inggris sudah tidak anggota lagi di EU. Udah Brexit itu. Bahasa Prancis, Jerman tidak mau pakai. Bahasa Jerman yang lain tidak mau pakai. Bapak Ibu sekalian, bahasa resminya 23 bahasa. Karena itu ketika Republik ini bisa menyepakati bangsa ini satu bahasa, saya sering sampaikan di forum dunia. Anda mau tahu bangsa paling toleran dan harmoni? Lihat di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Di situ bangsa ini. Dan yang disepakati adalah bahasa Melayu. Bukan bahasa yang paling banyak penggunanya. Karena paling banyak penggunanya apa? Jawa. Nomor 2, Sunda. Ya. Tapi yang disepakati bukan yang paling banyak. Itu diperlukan kematangan yang luar biasa. Kematangan yang luar biasa. Apa kata orang Jawa kalau utusan Jong Jawa itu pulang ke Jogja, pulang ke Solo, terus tetangganya bilang, panjenengan tambi niku poso seberang itu. Jangan bicara tahun 2023. Kita bicara 1928. Anda terima bahasa orang seberang? Apa kata mereka? Ya, kita sepakati. Mereka memahami, mencari sebuah bahasa yang bisa memberikan perasaan kesetaraan. Bahasa yang memberikan perasaan kebersamaan. Dan mereka menyadari bahasa yang paling tepat adalah bahasa Melayu. Dahsyat. Dah, itu satu yang pertama. Gak usah panjang-panjang di sini. Satu yang pertama tuh. Satu yang kedua, kita menjadi satu negara. Satu bangsa, satu negara. Tahun 45. Jadi punya negara sekarang. Satu yang kedua. Satu yang ketiga adalah 1950 ketika ada petisi Mosi Natsir. Mosi Natsir yang Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Itu satu yang ketiga. Menjadi mosi integrasi. Satu negara kesatuan. Sebelumnya yang namanya Republik Indonesia, ahlan wa sahlan, adalah Yogyakarta dan sekitarnya, bukan tempat lain. Yang lainnya Republik Indonesia Serikat. Ini satu yang ketiga. Tapi wilayah Indonesia baru tanah, airnya tidak masuk Indonesia. Laut Jawa perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional, Arafura seluruhnya perairan internasional. Lalu tahun 57 Juanda melakukan deklarasi yang kita kenal dengan deklarasi Juanda, menyatakan seluruh tanah dan air dalam batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah Indonesia. Tapi dunia belum mengakui. Dunia tidak mengakui. Baru tahun 82, 25 tahun perjuangannya baru diakui. Ini satu yang keempat. Jadi kita sudah mengalami satu. Ini judul di sini adalah harmoni bangsa. Ini semua menjadi satu ini. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Sekarang kita menuju menurut kami satu yang kelima yang harus kita hadirkan. Yaitu satu kemakmuran untuk seluruh Indonesia. Yang kelima nih. Jadi hari ini kita sudah 1-4, tapi kita ini masih timpang. Ketimpangan yang luar biasa. Bila kita lihat kualitas manusia, pembangunan itu bukan soal barang yang bisa difoto. Pembangunan itu tentang manusianya, kesejahteraan manusianya. Indeks pembangunan manusia. Jawa dan Sumatera tahun 2013 angkanya 69.
2013. Di luar wilayah itu, angka 69 itu tahun 2022. Selisihnya 10 tahun, bukan 4 poin. 10 tahun. Jadi mengangkat kualitas manusia 1 poin, 2 poin itu kelihatannya kecil, tapi ketika bicara waktu diperlukan waktu 10 tahun. Apalagi bila kita lihat lebih jauh kota dengan luar kota pedesaan, antar pulau, ketimpangan menjadi fenomena kita hari ini. Bila ini tidak diselesaikan, maka potensi disharmoni bisa terjadi. Ibu Bapak sekalian tentu ingat peristiwa balkanisasi tahun 90-an. Yang efeknya Bosnia mengalami, masyarakat Bosnia Herzegovina mengalami kekerasan ethnic cleansing waktu itu. Apa yang terjadi di sana? Ya, konflik antar etnik itu di ujung. Tapi sebelumnya 8 wilayah di dalam Yugoslavia mengalami ketimpangan yang luar biasa. Antara Makedonia, kemudian Bosnia, Serbia, Slovakia, dan seluruh negara itu timpang yang luar biasa. Ketimpangan yang dibiarkan, ketimpangan yang tidak diselesaikan. Lalu di ujung muncul pemantik pecah. Ini seperti hutan yang dikeringkan, lalu tinggal 1 puntung rokok jatuh, maka terbakar hutan itu. Hari ini kita sedang menyaksikan ketimpangan yang terus-menerus dan tidak secara sistemik diselesaikan. Bila ini dibiarkan, itu sama dengan kita mengeringkan hutan. Tapi bila ketimpangan ini dibereskan, maka hutan kita lembab basah. Jatuh puntung apapun, insya Allah tidak akan terbakar. Itulah visi kita, mempersatukan Indonesia dengan menghadirkan keadilan supaya muncul kesetaraan, dan dari situ muncul kemakmuran yang setara seluruh Indonesia. Itulah sebabnya istilahnya satu kemakmuran. Ini satu-satu-satu sebelum kami dapat nomor urut 1, Bapak Ibu sekalian. Ini jauh sebelum itu semua. Kami satu-satu. Ini satu yang kelima yang harus kita kejar sama-sama. Nah, bila ini bisa kita kerjakan sama-sama, maka di Indonesia kita akan punya perasaan kebersamaan. Ideologi yang dibawa dalam artian nilai adalah nilai keadilan. Dan ini pula yang ketika kami mendapatkan amanat di Jakarta, amanat ini kami emban dengan mengarus utamakan satu kata keadilan. Kata keadilan untuk semua aspek kebijakan. Kata keadilan, adil itu abstrak. Rasa keadilan itu konkret. Tapi kalau siapapun yang belajar filsafat pasti akan tahu adil itu abstrak. Tapi rasa keadilan itu nyata. Nah, ketika kita kemarin bertugas di Jakarta, kami sampaikan ini nilainya nih. Nilai yang dipegang apa? Nilai keadilan. Di dalam semua aspek. Setiap kebijakan yang dibuat ditempelkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan? Apakah sistem yang sekarang disusun menghadirkan rasa keadilan? Dan ketika itu dipasang, mendadak semua berpikir tentang bagaimana kebijakan jadi adil.